Kegiatan yang biasa dilakukan setiap harinya sebelum memulai aktivitas ibu rumah tangga, apalagi kalau bukan ngasih piaraan makan ayam. Beginilah rutinitas setiap paginya Mbak Nur sebelum memulai aktivitas seperti jemur baju dan lain sebagainya. Pertama-tama Mbak Nur mau kasih ayam piaraan Mbak Nur makan terlebih dahulu. Ayam-ayam ini sengaja harus dikasih makan terlebih dahulu supaya tidak mengganggu aktivitas yang lainnya. Karena nanti Mbak Nur mau jemur baju, jadi mereka harus dikasih makan. Kalau nggak dikasih makan, nanti mereka bakalan terbang masuk ke dalam baskom cucian. Setelah beres kasih ayam makan, kemudian dilanjutkan dengan nyiram-nyiram tanaman. Apalagi akhir-akhir ini tuh cuaca panas sekali dan ini tuh masih jam 10 tapi mataharinya udah cerah banget. Dengan tanaman nanas Mbak Nur yang udah tertimpa seng, dan ini siapa lagi kerjaannya kalau bukan kerjaan ayam piaraan Mbak Nur sendiri. By the way, sekarang Mbak Nur itu lagi mencoba menanam nanas madu karena kemarin ketika beli di pasar ternyata enak juga loh. Nanas madu itu rasanya manis tanpa asam sedikit pun. Karena di tempat Mbak Nur ini jarang banget dijumpai pedagang nanas madu. Biasanya nanas yang dijual di pasaran itu nanas biasa. Kalau nanas biasa dimakan itu rasanya asam, paling enakan kalau dimasak gulai. Sementara untuk bibit nanas madunya Mbak Nur dapat dari pedagang nanasnya langsung di pasar. Kemarin pernah juga beli online, hanya saja ketika udah sampai di alamat batang nanasnya itu udah layu. Ngomong-ngomong, di tempat Mbak Nur nanas madu ini jarang banget dijumpai. Itulah sebabnya Mbak Nur tertarik ingin nanam nanas madu. Selain langka, harga nanas madu juga tergolong mahal. Per bijinya itu dibanderol dengan harga 15.000 dan itu pun ukurannya kecil. Kalau besar itu bisa hampir 20.000. Karena dalam 1 bulan ini Mbak Nur lagi ada kegiatan lain di mana rumah Mbak Nur itu mau dibikin kamar untuk Mas Azam Adewal, dan jadi untuk tanaman cabenya sekarang ini tuh rada semakan sedikit, tapi besok kalau udah ada waktu luang bakalan Mbak Nur bersihin lagi. Buah cabai ini tuh banyak banget membawa manfaat bagi Mbak Nur dan juga orang sekitar. Walaupun tanaman cabenya seperti ini, tapi alhamdulillahnya udah ngasih ke beberapa orang. Dan untuk masak sendiri Mbak Nur tidak pernah beli cabai lagi.